sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, kadang kesadaran itu tidak datang dari diri sendiri, tapi dari apa yang mulai kita rasakan dan apa yang mungkin akan hilang. Cerita narasumber hari ini, seorang data analis berusia 33 tahun yang sudah bertarung dengan hipertensi sejak usia 18 tahun. Bayangkan, di saat remaja lain asik bermain, dirinya sudah harus rutin minum obat tensi karena angkanya menyentuh 140. Puncaknya di usia 28 tahun, lehernya kaku dan kolesterolnya tinggi menghantui. Bahkan saat vaksin COVID, tensinya meledak di angka 180/110. Dirinya akhirnya sadar bahwa tubuhnya sedang mengirimkan sinyal bahaya yang tidak bisa lagi diabaikan. Kita sering berpikir, masih ada waktu, masih nanti aja. Tapi bagaimana jika tubuh kita justru berpikir sebaliknya? Pak, Bu, jangan menunggu sampai badan Anda berteriak kesakitan. Mari, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut Bang Coki Sitohang. Kesadaran tentang kesehatan, pentingnya, urgensinya, dan juga apa jaminannya bagi investasi yang akan kita tuai di masa depan harus terus dikampanyekan. Terima kasih rekan saya Bang Rahman Afri telah membuka dengan narasi yang tulus. Saya Coki Sitohang bersama dengan dua orang praktisi kesehatan. Yang bertugas hari ini adalah Mas Yohanes dan Mbak Anita. Dan seorang anak muda profesional bergerak di bidang analisis data. Saya sengaja undang karena beliau punya cerita inspiratif bagaimana memahami tentang masa depannya nanti, dimulai dengan keputusan strategisnya menjaga kesehatan hari ini. Tapi sebelum saya buka kedoknya, siapa narasumber kita? Pemirsa, kami punya info sehat yang mau dibagikan khusus untuk Anda. Pemirsa, pernah ngerasa belakangan ini ada nyeri bahu yang nggak sembuh-sembuh? Diingat-ingat lagi bukan cedera. Jangan-jangan masalahnya ini nih, pertanda tekanan darah tinggi. Biar Mas Yo yang jelasin secara lengkap. Jadi pemirsa di rumah mungkin Anda sering terpikirkan bahwa ketika tensi Anda tinggi lantas mengeluhkan sakit kepala. Tetapi lebih jauhnya lagi bahwa tensi yang tinggi ini juga bisa menyebabkan nyeri pada bahu. Karena ini didukung dari penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa hampir 39% orang yang mengalami nyeri bahu itu punya riwayat tensi yang tinggi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Anda bisa melihat gambar berikut ini pemirsa. Saya akan menjelaskan karena ketika mengalami tensi yang tinggi, ini pembuluh darah akan lebih kaku dan lebih sempit. Hal ini akan mempengaruhi aliran darah di area seluruh tubuh. Salah satunya adalah bagian bahu. Nah, karena aliran darah ini terganggu di bagian bahu, maka oksigen ini akan kurang. Sehingga akan terjadi metabolisme di mana metabolisme itu kalau dalam bahasa kedokterannya disebut dengan anaerob. Metabolisme yang bekerja tanpa oksigen. Hasilnya apa? Ketika otot itu bekerja tanpa oksigen, dia ujung-ujungnya akan membentuk asam laktat. Nah, asam laktat ini yang menyebabkan nyeri pada bahu Anda. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika tensi Anda tinggi, ini tidak hanya berdampak saja pada pembuluh darah, tetapi pada otot pun
akan mengalami gangguan, salah satunya adalah nyeri bahu. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kendalikan tensi Anda supaya keluhan seperti sakit kepala, nyeri bahu, atau leher terasa kencang itu tidak terjadi. Dan terlebih lagi adalah komplikasi dapat terhindar. Terima kasih buat info sehatnya, Mas Yo. Ini narasumber saya, Mas Dewan Toro. Panggilannya Dewan. Selamat datang Selamat datang di Bang Coki. Go Healthy. Pernah nonton acara kami? Sering. Penonton setia ini ya? Iya, betul. Udah familiar sama Mbak Anita, Mas Yo, Sudah. saya dan para host lainnya. Betul, Ya? iya. Mas, sebelum pertanyaan kabarmu bagaimana, pernah nggak ngalamin nyeri bahu seperti tadi dijelasin? Pernah. Oh, ternyata Saya sejak usia 18 tahun sudah mengalami nyeri bahu itu, Bang. tahu nggak masalahnya apa dulu? Enggak. Tapi hanya tiba-tiba kok sakit ya, kenapa ya gitu. Pernah mengalami hipertensi nggak dulu? Tanda-tandanya ada, cuman nggak tahu itu hipertensi. Karena nggak pernah ngecek. Dulu belum. Dulu belum. Sampai akhirnya waktu itu keluarga sepakat untuk beli tensimeter. Ya. Iya. Nah, Mas Dewan ada masalah tensi pada masa itu setelah beli tensimeter? Ternyata ada. Ternyata ada. Dan itu tidak sadar, Bang. Iya, iya. Dia. Jadi yang mau kamu bagikan dengan mereka ini terutama target audiensmu iya. ini dan juga tentu masyarakat penonton Go Healthy. Ya. Apakah ini sehubungan dengan keputusan strategis kamu yang menggunakan teknologi laser Betul. untuk kesehatanmu? Iya, karena saya bisa rasakan, saya melihat bagaimana waktu itu ayah saya juga beliau mengidap beberapa komplikasi penyakit gitu, seperti penyakit darah tinggi, kolesterol, juga waktu itu ada gagal ginjal, dan terakhir itu beliau meninggal saat cuci darah pas cuci darah sakit jantung, betul. Serangan jantung. Serangan saat cuci jantung darah. mendadak. Serangan jantung. Iya, betul, Mbak. Gitu. Jadi, nah saya jujur shock ya sebagai anaknya. Oh, ternyata kalau kesehatan tidak dijaga sedemikian rupa, itu menimbulkan efeknya nggak kelihatan, efek domino kalau saya sebutnya di masa yang akan datang gitu. Umur berapa Mas Dewan menggunakan laser? Waktu umur berapa? Sekarang kan kamu baru 33 nih. 30 Anak berarti. muda. Berarti waktu umur 30? Iya, dan itu 3 tahun setelah saya riset 3 tahun. Wah, Hah? Riset 3 tahun? Iya, untuk akhirnya benar-benar memutuskan saya ingin hidup sehat. Ini untuk investasi jangka panjang. betul. Mas Dewan sendiri tahu tensi itu tinggi, Iya. itu sejak usia berapa? 20-an. 20-an berarti. Waktu itu minjem tensimeter yang waktu buat almarhum ayah saya coba tes. Oh, Oh, tinggi ya. Wah, Berapa udah. nilainya? Ingat nggak? 140/100. Itu angka paling tinggi atau pernah lebih tinggi lagi? Pernah lebih Berapa tinggi. Pak angkanya? Itu 183/120. Oh my God, tinggi sekali. Itu udah hipertensi emergency loh Bang Coki. Iya. Iya. Artinya adalah hipertensi yang harus diturunkan segera. Karena hipertensi ini tadi yang kata Mas Dewan, nggak berasa Bang Betul, Coki. nggak berasa. Dia punya sebutan terkenal tau nggak? Apa? Silent killer. Betul, Mbak. Nah udah riset misalnya, Iya. pembunuh diam-diam, artinya dia bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang sangat fatal sampai mengakibatkan kematian tanpa penderitanya merasakan apapun sebelumnya. Betul. Iya. Dan pada saat terdiagnosa hipertensi, Mas Dewan rutin minum obat sesuai anjuran dokter ya? Iya, sesuai. Oke, good. Dengan dosis yang awalnya rendah, terus tiba-tiba ini kayak kalau rendah udah nggak bisa Mempan. lagi nih, Iya. naik lah. Tapi itu konsultasi kan pastinya ke dokter ya? Iya. Setelah Mas pakai laser secara Ya, rutin, ya. ini yang saya ingin tahu, pemirsa harus tahu. Iya. Perbedaannya apa? Apa yang dirasakan di tubuhmu? Dan apakah benar teknologi laser ini benar-benar menolong kamu? Ya, betul, betul Bang. Jadi yang saya rasakan dulu terusnya ketika saya memakai dari tekanan darah yang tadi ya disebutkan 183/120. Wow. Nah, terus secara bertahap ya turunnya karena dari teknologi laser juga tidak bisa langsung Ya. gitu kan di buku petunjuknya. Jadi saya waktu itu di 160/100, akhirnya sampai terakhir tuh di 135/90, kadang 120/80, dan itu memang bertahap dan butuh waktu sih, karena tubuh juga membutuhkan waktu untuk adaptasi sih dengan teknologi laser. Dan memang hasilnya mungkin kalau secara grafik ya saya gambarkan memang menurun dari tinggi turun, dan akhirnya bisa terkendali di 120 sampai 130/80 atau 90. Itu prestasi hebat. Ya. Saya ucapkan selamat. Iya.
Tapi di tubuhmu juga bonusnya apa yang kau rasakan? Kasih tahu pemirsa. Bangun tidur lebih seger pikiran sih, terutama di kepala gitu. Karena saya biasa menggunakan teknologi laser itu sebelum tidur. Sebelum tidur. Nah, ketika tidur kan itu kan udah otomatis mati ya, ada waktunya, dan ketika bangun tidur lebih seger sih gitu. Jadi lebih siap untuk beraktivitas di hari berikutnya. Gitu, Bugar ya, bugar ya. Betul, ya istilahnya bugar, betul. Menolong pekerjaanmu sehari-hari untuk fokus untuk menganalisa data. Betul Bang, iya. Mana yang paling berkesan dari selama penggunaan teknologi laser ini? Aktivitas lebih fokus dan lebih maksimal hasilnya sih, terutama untuk analisa data ya. Kan saya pekerjaan sehari-hari itu juga meminimalisir human error lah. Simpelnya itu kesalahan karena misalkan kurang konsentrasi, seperti itu. Jadi kayak meminimalisir kesalahan data dan revisi data untuk bisa disampaikan kepada atasan dan nanti bisa jadi bahan pertimbangan untuk direksi di kantor. Tepuk tangan dulu buat beliau nih. Ini. Tanggapannya para praktisi silakan. Iya, waduh sebelumnya kita apresiasi dulu nih Bang Coki ya, kami praktisi kesehatan mengapresiasi sekali langkah nyata berdasarkan pada riset 3 tahun yang dilakukan ya, yang akhirnya memutuskan untuk menambahkan teknologi laser sebagai pelengkap gaya hidup sehat. Ya oke, jangan ditambahkannya teknologi laser pemirsa yang dipakai sangat portable dan praktis di pergelangan tangan kiri 2 kali sehari harusnya Mas, pagi dan malam. Paginya dipakai nggak? Pagi belum. Pagi belum dipakai. Ini juga PR mesti ditambahkan. Kenapa perlu dipakai 2 kali sehari? Mari kita bahas dari sisi tidur. Karena tidur ini adalah recovery paling dasar dari tubuh manusia, Mas Dewan. Nah, dengan dipakai 2 kali sehari, hormon melatonin ini saat dipakai malam hari akan ditingkatkan oleh teknologi laser. Nah, saat dia meningkat, hormon tidurnya kualitas dan kuantitasnya akan terjaga dengan baik. Hasilnya pada saat bangun tentu saja proses recovery selnya sudah berlangsung cukup, metabolisme pengaturan hormonnya sudah baik, sel-sel kita akan jadi lebih siap menghadapi hari-hari. Nah, saat dipakai pagi atau siang hari, teknologi laser ini akan meningkatkan hormon serotonin atau mood stabilizer kita pemirsa. Hormon ini fungsinya adalah membuat mood kita jadi stabil dan kita jadi lebih berenergi atau bersemangat dalam menjalani hari-hari kita. Nah, selain itu berkaitan dengan hipertensi, the silent killer yang jadi momok sepertinya dalam hidup Mas Dewan, juga keluarganya. Saat dipakai di pergelangan tangan kiri, teknologi laser ini akan masuk ke dalam lapisan kulit kita hingga yang terdalam sampailah ke dinding dalam pembuluh darah yang namanya endotel. Nah, di lapisan endotel ini, teknologi laser akan meningkatkan produksi zat yang namanya NO atau nitric oxide. Fungsinya adalah untuk melebarkan dinding pembuluh darah, melenturkannya, sehingga aliran darah menjadi lancar dan tekanan darah jadi berkurang karena luas penampang yang lebih luas. Jadi buat Anda pemirsa yang punya keluhan hipertensi seperti Mas Dewan, tambahkan teknologi laser dalam gaya hidup sehat Anda agar tekanan darah terkontrol dan aliran darah menjadi terjaga ke organ vital kita sehingga komplikasi dapat terhindar. Kemudian lebih lanjutnya lagi pemirsa, teknologi laser yang di pergelangan tangan sebelah kiri ini wajib digunakan bersamaan dengan yang di hidung atau intranasal. Siap. Mas Dewan harus rutin pakai ya. Siap. Nah, karena dengan menggunakan intranasal, pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak dibantu dilancarkan dan dilebarkan. Sehingga fungsi otak akan lebih optimal, dapat membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, dapat mencegah stroke atau stroke berulang, membantu pemulihan pasca stroke, kemudian dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan, kemudian karena aliran darah area kepala terkhusus mata dan telinga ini akan lebih lancar, maka penglihatan dan pendengaran akan lebih optimal. Ayo, jadi jangan tunggu nanti-nanti pemirsa, take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Yang juga saya gunakan seperti di pergelangan tangan kiri ini, namanya AccuLaser. Alat bukan hanya untuk saya, demi kesehatan saya, tapi juga untuk seisi rumah. Untuk keluarga kita bisa pakai secara bergantian. Karena sekali pakai alatnya di pagi hari 15 hingga 60 menit. Malam juga sama, 15 hingga 60 menit. Bisa bergantian pakainya dan direkomendasikan bagi Anda yang terutama punya masalah gula darah, kolesterol, tensi yang tinggi. Agar bisa terbantu dikendalikan dan kita dapat terhindar dari bahaya komplikasi.
Silahkan pemirsa, hubungi kami. Jangan ada keraguan dan jangan menunda. Jangan meriset terlalu lama. Apalagi Anda bisa mendapatkan sumber-sumber pengetahuan lebih banyak hari-hari ini lewat internet. Tentang keberadaan teknologi laser. Saya ingatkan, nikmati fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan juga Bank Nasional lainnya di GoGo Mall. Selain melalui telepon, Anda juga bisa datang langsung ke cafe showroom GoGo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Dan nikmati juga percakapan Anda dengan customer relation GoGo Mall untuk Anda mendapatkan pendampingan secara eksklusif biar program kesehatan Anda berjalan optimal. Pemirsa, kami segera kembali pada segmen berikut. Masih pengen ngobrol sama Mas Dewan. Anda tentu juga pengen tahu spill-nya apa lagi setelah menggunakan teknologi laser. Segera gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kami semua pengen tahu nih Mbak Anita, bener nggak? Salah satu motivasi untuk mengejar kepada berat badan ideal adalah katanya tensi tinggi juga bisa jadi lebih terkendali. Monggo silakan. Siap Bang Coki, benar sekali pemirsa. Penurunan berat badan ini merupakan salah satu intervensi paling efektif untuk mengontrol tekanan darah. Pasalnya adalah penurunan berat badan yang dituju bukan penurunan berat badan yang drastis, namun gagal alias yoyo kembali lagi, tapi penurunan yang kecil-kecil tapi konsisten. Penelitian menunjukkan kalau penurunan 1 kg berat badan bisa menurunkan tensi 1 mm Hg. Artinya penurunan 5-10% kilogram berat badan kita ini sudah cukup untuk membuat tensi kita terkontrol dan menghindarkan kita dari komplikasi seperti stroke dan serangan jantung. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pemirsa mesti lakukan adalah diet yang benar. Penurunan berat badan yang kita tuju itu hanya 0,5-1 kg per minggu. Artinya hanya 2-4 kg per bulan. Tidak perlu terlalu besar, tapi yang penting adalah konsisten. Slow but sure, pelan-pelan tapi pasti. Nah, yang diet yang perlu kita makan ini apa? Utamakan namanya diet DASH. Diet Approaches to Stop Hypertension. Diet yang bertujuan untuk menyetop hipertensi. Bagaimana caranya? Tinggi sayur, buah, biji-bijian, protein, namun kurangi gula, garam, dan lemak jenuh. Jangan lupa pemirsa, tambahkan olahraga. Karena olahraga ini juga terbukti untuk menurunkan berat badan yang akhirnya juga bisa mengontrol tekanan darah pada pasien hipertensi. Caranya adalah olahraga intensitas sedang. Karena untuk membakar lemak itu perlu oksigen, perlu bernafas. Artinya jangan olahraga yang intensitasnya tinggi atau terengah-engah atau ngos-ngosan. Karena saat kita ngos-ngosan yang dibakar adalah gula. Yang mau kita bakar adalah lemak. Olahraga yang baik itu membakar lemak dan meningkatkan massa otot. Jadi jangan patokannya hanya berat badan pemirsa, tapi juga lingkar pinggang. Olahraga yang tadi intensitas sedang selama minimal 40 menit sampai 1 jam. Misalnya jalan cepat, sepeda santai. Ini akan bisa membuat penurunan berat badan lebih efektif. Tapi perlu diingat, defisit kalori perlu dijaga. Artinya dengan olahraga yang sudah cukup bukan berarti makan bisa seenaknya. Cukup turunkan kurang lebih 500 kalori per hari. Kurangi porsi kira-kira 1/4 atau setengahnya. Itu sudah cukup untuk membuat kita defisit kalori dan menurunkan berat badan secara pelan, konsisten, tapi stabil. Semangat pemirsa, gapai berat badan ideal Anda untuk menurunkan tensi Anda. Jadi mengingatkan ini ya, barusan yang dijelasin sama Mbak Anita soal berat badan ideal. Betul, Bang. Kena tampar juga ya Mas ya? Betul, Bang. Mas Dewan ya? Iya. Memang Mas Dewan sudah pakai teknologi laser. Iya. Tetapi tentu ada target-target yang harus dicapai ke depan dengan Betul. modal kesehatan dan kebugaran kan? Iya. Apa itu? Penurunan berat badan nomor 1. Iya. Bagus, Iya. bagus. Mesti 2 Mas, diet dan olahraga. Oh 2 ya. Itu nggak bisa ditawar. Nggak bisa cuma Nggak bisa ditawar itu Mbak Anita. Iya, apalagi tidak ada cara lain untuk menjadi bugar selain dengan latihan fisik.
Oke. Ya, jadi diet iya, olahraga juga mesti. Dan mohon maaf nggak ada yang bisa gantiin, siap. mesti sendiri yang benar. Iya. Mas udah belum? Belum sih. Jadi mari kita ciptakan FOMO yang baik nih anak-anak muda nih. Nggak usah tunggu ada penyakit dulu baru pakai laser. Justru pencegahan dari primer saat belum sakit supaya nggak sakit itu sudah bisa dilakukan dengan penggunaan teknologi laser. Iya, biar gaul gitu loh. Gaulnya nih sekarang jaga kesehatan gitu Bang Coki. Setuju. Iya. Saya mau ingetin satu hal saja sama Mas Dewan, bahwa setelah menggunakan laser bukan berarti selesai perjuangan kesehatan kita. Iya. Konsistensi harus dijaga, Iya. dan pengetahuan, artinya pikiran yang terbuka tentang apa-apa saja sih yang ada di sekeliling kita. Yang perlu diubah adalah pola hidupnya, salah satunya olahraga. Ya, olahraga harus tetap dilakukan Betul. setiap Dan hari. Karena dengan menggunakan teknologi laser secara rutin ini akan membantu menstabilkan gula darah, kolesterol, asam urat, dan meningkatkan energi. Energi ini yang diperlukan untuk Mas Dewan untuk olahraga setiap hari ya. Karena ketika teknologi laser digunakan, kompor energi dari sel tubuh kita yang disebut dengan mitokondria ini aktif, dioptimalkan kerjanya sehingga ketika bekerja akan mengambil gula darah, kolesterol, asam urat diubah menjadi energi. Hasilnya kolesterol, asam urat, gula darahnya terkendali, energinya meningkat dan komplikasi dapat terhindari. Jadi pemirsa di rumah terkhusus yang masih muda-muda nih, ayo ikuti jejak Mas Dewan dengan memprioritaskan kesehatan karena kesehatan adalah di atas segala-galanya. Jadi ketika Anda punya kesehatan yang optimal, maka Anda bisa melakukan aktivitas apa saja dengan sehat dan bahagia. Jadi salah satu jalannya dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Dengan kualitas darah dan pembuluh darah yang optimal, maka kualitas hidup Anda akan lebih baik lagi. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Mas Dewan kenapa belum olahraga rutin? Gak tahu ilmunya. Nggak tahu ilmunya. Nah, kalau misalkan gara-gara belum tahu ilmunya, nanti atas nama kesibukan lagi nggak ada waktu, atau ada keterbatasan misalnya diabetes, ada cedera, atau ada riwayat stroke yang mengakibatkan kelemahan. Bisa menggunakan teknologi juga loh Mas, namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini adalah stimulus elektrik menggerakkan otot secara pasif. Ditempelkan padnya seperti pada ilustrasi berikut, lalu dia akan menggerakkan otot-otot kita yang harusnya memang dilatih. Karena kita adalah makhluk bergerak, otot ini kalau nggak dilatih makin lama makin kecil dan tidak berfungsi. Nah kalau otot sudah tidak berfungsi, inilah yang akan jadi cikal bakal segala macam keluhan kehidupan kita ya. Misalnya duduk lama pegel, tangan lemah, ya keseleo, nyeri, tegang. Nah ini akan menggerakkan otot secara pasif. Nanti gerakan otot tersebut akan mengirimkan sinyal ke otak pusat pengendali gerakan untuk mengatakan oh ini masih bisa digunakan loh, ayo kita gunakan lebih optimal lagi. Ya, dan dari situ saraf akan membuat jaras atau neuroplastisitas namanya sehingga gerakan menjadi lebih optimal. Makanya ini namanya neuromuscular electrical stimulation untuk membuat otot dan saraf tetap berfungsi optimal. Ini ada di dalam satu alat teknologi laser nih yang terbaru dari pergelangan tangan kiri, ada ekstensi ke rongga hidung tadi intranasal, lalu ada juga ekstensi untuk pad yang ditempelkan di otot-otot. Jadi teknologi ini bisa ditambahkan sebagai pelengkap gaya hidup Anda agar kualitas darah, pembuluh darah, otot dan saraf tetap terjaga dengan baik. Semangat pemirsa untuk Anda yang punya hipertensi, kolesterol, diabetes, asam urat yang tinggi yang bisa berujung pada komplikasi stroke, serangan jantung dan gagal ginjal. Juga untuk Anda yang punya keterbatasan di otot dan saraf, mari kita gunakan teknologi laser, NMES dan intranasal untuk meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Untuk teman-teman generasi muda, cintai diri kalian. Jika memang memerlukan untuk teknologi laser, segeralah untuk membeli teknologi laser yang ada. Dan jangan lupa untuk lebih aware terhadap kesehatan sih. Itu yang paling penting. Biar nggak kehilangan masa depan, Mas. Betul Bang. Yes. Iya. Thank you Thank for you. your messages. Thank you. Iya. Mbak Anita, Mas Yo juga terima kasih. Kita ada di generasi yang sama. Dan saya Coki Sitohang ingin mengingatkan generasi muda Indonesia untuk kita hari ini mengutip apa yang disampaikan tadi Mas Dewan, mencintai diri sendiri. Ini bukan egois, bukan.
Karena pada kadar tertentu mencintai diri sendiri juga adalah bekal supaya kita tetap terjaga agar bisa menjaga orang lain. Nah, misi kita adalah menjaga orang lain. Segera kontak Gogomall. Anda perlu AccuLaser ke Gogomall. Nomor telepon kami paparkan, alamat ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Percayanya sama Gogomall karena pelayanan Gogomall berskala internasional, tersertifikasi ISO 9001 dan juga meraih penghargaan Super Brand. Itu semua sudah cukup menjadi bukti bahwa pelayanannya begitu baik dengan hati yang sepenuh buat Anda. Jadi buat pemirsa semua yang juga ingin mencicil, jangan khawatir dan jangan merasa kecil. Ini fasilitas, cicilannya 12 bulan, bunganya 0%, pakai BCA atau bank nasional lainnya. Ingat ya, hanya di Gogomall. Di akhir kata, saya ucapkan salam sehat buat kita semua. Gunakan segera AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya secepatnya. Putus mata rantainya. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Sampai jumpa. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.